buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, baik Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Latifah, saya dari ISQ Leadership Center, dan pada pagi hari ini yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Nah, Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap paginya untuk membahas dan juga tentu mendiskusikan bagaimana sih talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari individu, keluarga, maupun secara organisasi. Nah, Ask Me About Your Talent DNA ini juga nanti akan membahas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Jadi bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai akhir acara nanti karena kita juga bakal berikan giveaway berupa one free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Nah, jadi silakan berpartisipasi secara aktif ya. Nanti di akhir acara kita umumkan siapa pemenangnya. Bagi Bapak Ibu juga yang mau memahami lebih lanjut dalam tentang gitu ya talent DNA, silahkan menyimak beragam video kita talent DNA pada laman www.talentdna.me, atau boleh silahkan scan barcode ini sekarang atau di screenshot dulu untuk di scan nanti gitu ya, boleh silahkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, tetap stay tune di forum ini karena di akhir kita bakal pandu gimana sih caranya mengisi talent DNA seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita bakal adain sesi khusus nanti di pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu sekarang yang sudah hadir, apakah sudah punya hasil talent DNA semua? Boleh silahkan Bapak Ibu mengisi polling yang nanti akan muncul pada layar. Oke, silahkan dibantu tim untuk munculkan pollingnya. Nanti di situ ada pertanyaan yang belum memiliki talent DNA dan juga yang pertama kali join di webinar pagi hari ini. Silahkan, saya berikan waktu untuk mengisi Bapak Ibu. Oke, silahkan. Sudah punya, sudah pernah bergabung. Oke, sudah banyak yang mengisi. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, sambil menunggu teman-teman lainnya mengisi, talented people, izin kami informasikan kembali di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang untuk mendapatkan one free life tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu harap aktif mengikuti acara ini hingga akhir, gitu ya. Oke, masih dalam proses mengisi. Oke, boleh silakan yang baru join langsung mengisi polling talent DNA. Nah, Bapak Ibu mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada ini yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum punya hasil talent DNA-nya.
Maka bisa terus stay tune ya di forum ini karena kita di akhir akan pandu gimana caranya mengisi dan akhirnya nanti memiliki talent DNA gitu. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Masih di mute, Mbak Latifah, maaf. Oke, terima kasih Bapak Ibu Talented People untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA. Kita akan diskusi langsung bersama Coach Tiko sebagai talent DNA facilitator dan juga bintang tamu yang sudah hadir, yaitu Coach Wiwit. Coach Wiwit ini adalah seorang advokat, juga pengurus ASESCO, Asosiasi ESQ 3.0 Coach, sebagai bendahara dan juga pengurus di FKA, Forum Komunikasi Alumni ESQ, Pusat Bidang 4, Sosial dan Kemasyarakatan. Dan saat ini juga sedang menikmati perannya sebagai Oma. Dan tema pagi ini adalah si paling andalan. Oke, sekarang kita cek dulu. Assalamualaikum Coach Tiko, Coach Wiwit. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi. Alhamdulillah pagi. Oke, sudah siap ya Coach Tiko, Coach Wiwit untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau gitu. Nah, izin saya bacakan terlebih dahulu ya untuk top talent dan juga bottom 5 dari Coach Wiwit. Top 10-nya itu adalah accountable, collaborator, contextual, courageous, decisive, developer, energizer, fokus, harmony, dan intuitive. Dan untuk bottom 5-nya adalah contemplative, genuine, logical, directive, dan juga equitable. Dan nanti selama 30 menit ke depan kita bakal bahas gimana sih kombinasi top dan juga bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun yang full 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu pagi hari ini. Nah, dan juga jika ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom chat. Oke? Baik Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami juga akan memberikan giveaway berupa one free talent DNA kepada satu orang pemenang. Dan sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan kunjungi www.talentdna.me atau silahkan screenshot dan langsung scan slide ini. Jadi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita juga bakal ngadain sesi khusus nanti di akhir pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Oke, so let's find your light and shine. Silahkan Coach Tiko. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Alhamdulillah Siap. ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, talented people semuanya. Segala puji hanya milik Allah, segala kegagungan hanya miliknya. Dan hari ini lagi-lagi kita berjumpa kembali ya. Dan untuk sama-sama lebih memahami tentang apa itu talent DNA, seperti apa itu bekerja dalam perilaku sehari-hari ya. Dan kita jadi semakin yakin, semakin paham dan kemudian menyadari betapa luar biasa nih manfaatnya ketika kita memahami yang namanya talent DNA ini.
Dan bagi Bapak Ibu, talented people semua di sini yang tadi ternyata di hasil pollingnya ada ya, yang baru kali pertama bergabung di webinar ini, bahkan juga belum punya hasil talent DNA-nya, no problemo ya, nggak masalah. Thank you, terima kasih sudah hadir di sini. Jadi mudah-mudahan gambaran tadi dari Dr. Ari sedikit menggambarkan tentang latar belakang kenapa ada yang namanya talent DNA itu ya. Dan kita tetap akan berikan loh gambaran-gambaran sederhananya, dan jangan khawatir juga yang belum punya hasilnya, karena di ujung nanti pastikan ya yang belum punya jadi yang beruntung pagi hari ini. Karena tadi Mbak Latifah sudah sampaikan tadi, ya sudah sampaikan ada yang beruntung nanti akan terpilih ya, mendapatkan eh, satu ya, free life tools talent DNA. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu yang belum punya resultnya jadi yang beruntung. Kalaupun nggak dapat gimana, tenang saja. Caranya gimana sih? Nanti akan dipandu ya oleh Mbak Latifah di ujung sesi kita di 6.30 nanti. Jangan kemana-mana. Caranya gimana? Nanti akan dipandu oleh Mbak Latifah ya. Jadi, dan bagi yang juga sudah punya ya, pernah hadir, jadi jangan ragu-ragu juga untuk mengundang gitu ya, ngajak yang lainnya untuk ikut gabung juga di setiap pagi kita adakan sesi webinar Ask Me About Your Talent. Dan kita gunakan kesempatan ini juga bagi yang sudah punya, gitu ya, dengan kita mencoba untuk belajar bersama-sama melalui bintang tamu yang dihadirkan. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah kedatangan, gitu ya, bintang tamu yang luar biasa. Ada Coach Wiwit bersama kita di sini, gitu ya. Nah, bersama kita di sini, apa kabar Coach Wiwit? Saya menyapa dulu nih. Alhamdulillah, sehat Kak Tiko. Alhamdulillah sehat ya. Wah, luar biasa. Dan kita coba lihat lagi, Mbak Latifah ya. Jadi kita coba lihat dulu nih talent DNA-nya. Wah, luar biasa ini. Menarik sekali ya. Top 10 dan juga bottom 5-nya. Nah, sekarang mungkin yang hadir di sini mungkin ada kesamaan gitu ya. Maksudnya, oh sama-sama accountable-nya. Mungkin fokus ke top 10-nya ya. Fokus ke top 10-nya. Wah, saya sama-sama accountable-nya di peringkat pertama tuh, di urutan pertama ya. Atau kalau kelihat warnanya, wah sama kayak saya nih. Coach Wiwit kok yang top 10-nya cuma warna merah sama kuning ya, birunya nggak ada. Oh, sama kayak saya. Nah, cuma mungkin ada kesamaan di antara Bapak Ibu talented people semua yang hadir di sini dengan top talent yang dimiliki oleh Coach Wiwit. Silakan ketik di kolom chat ya. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sama-sama melihat dari obrolan kita pagi hari ini seperti apa sih talent DNA ini berlaku bekerja ya dalam keseharian, dalam perilakunya, dalam hal ini seorang Coach Wiwit gitu ya. Nah, ini saya panggilnya Coach juga kayak Bapak Ibu talented people bagi yang belum memahami. Jadi tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Latifah tadi bahwa Coach Wiwit ini adalah juga seorang profesional coach ya. Nah, beliau juga seorang pengurus dari ASESCO. ASESCO itu adalah Asosiasi ISQ 3.0 Coach. Nah, jadi Coach Wiwit ini bukan pegawai ISQ, bukan ya, tapi beliau seorang profesional coach yang belajar coaching, tersertifikasi dan jadi profesional coach di ada wadahnya namanya Asesco. Jadi Bapak Ibu yang di sini juga kepengen tahu, pengen belajar dan menjadi seorang coach bisa juga ya. Nanti silakan dicari informasinya gitu ya. Oke, dan bagi Bapak Ibu talented people yang baru kali pertama bergabung gitu ya, bahkan belum punya resultnya atau yang sudah punya masih bertanya-tanya juga nih kayak gimana gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini saya sampaikan tadi kok cuma ada warna merah dan kuning dan tidak ada birunya. Memang apa sih maksud dari masing-masing warna tersebut gitu ya? Apa maksudnya ada merah, ada kuning, ada biru? Nah, kita dengarkan dulu ya penjelasan singkat dari video Dr. Ari menjelaskan tentang perbedaan masing-masing warna berikut ini. Boleh, Mbak Latifah silakan ditayangkan video. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine.
Itu Ada dia ya. Nah, 45. ternyata ulang lagi. Ya ternyata ya, bantu people semua, DNA itu adalah bukan dari rambut, bukan dari darah gitu ya. Tapi DNA itu adalah akronim singkatan dari Drive, Network, dan Action. Ya, jadi khususnya bagi yang baru pertama kali gabung dan juga yang sudah berulang kali dan kita sama-sama semakin mengingatkan gitu ya. Jadi Drive, Network, Action ini adalah masing-masing. Kita punya 45 totalnya ya. Jadi totalnya kita punya 45 ya, dari 1 sampai dengan 45 tergambar di sini oleh Coach Wiwit. 10-nya itu yang di atas yang kita sebut dengan top talent adalah peringkat 1 sampai dengan 10 ya. Nah, bottom talent itu peringkat 41 sampai 45. Nah, jadi kita bisa tahu secara lengkap dari urutan pertama sampai dengan terakhir di sini. Oke, ya. Coach Wiwit, sebelum kita mulai obrolan, boleh dong kiranya ini dulu ya, di depan ini sudah ada tampil di layar ini, selain daripada top talent dan bottom talentnya, ada deskripsi singkat. Nah, sebagai yang punya hasilnya, boleh kira-kira di awal bacakan dulu nih, Coach Wiwit, ya, seperti apa penjelasan atau deskripsi singkatnya. Silakan, Coach Wiwit. Ya, Kak Siko. Baik, saya akan mencoba membacakan tentang gambaran diri saya sesuai hasil talent DNA yang 45. Saya mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Saya juga mampu mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri dan mengambil keputusan, mengembangkan potensi orang lain, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungan. Hal lain, saya juga menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak. Sedangkan hal yang perlu saya perhatikan, saya tuh bukan termasuk seseorang yang secara alami memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, menjalin hubungan dalam jangka panjang, serta berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten. Demikian Kak Tiko. Wah, gimana menurut Coach Wiwit dengan gambaran singkat seperti itu? Ya, menggambarkan saya. Kan Coach Wiwit ya. Baik, terima kasih banyak ya. Nah, jadi kita coba lihat nanti maksudnya apa nih gambaran-gambaran ini gitu ya. Nanti dalam bentuknya obrolan saya akan bertanya gitu ya pada Coach Wiwit dalam beberapa hal nanti kita boleh ikut terlibat ya Bapak Ibu, talented people semua di sini kita berdiskusi yang nanti boleh melalui kolom chat. Kalau ada pertanyaan juga silakan ya sampaikan nanti di kolom chat. Insya Allah nanti di sesinya kita akan bahas bersama-sama dan sambil belajar dari obrolan ini nanti silakan tuliskan di kolom chat tuh ya, kayak gimana sih gitu ya. Oke, kita mulai obrolan kita gitu ya, Coach Wiwit. Sebelumnya silakan dulu nih menyapa yang hadir di sini sekaligus boleh memperkenalkan diri sekalipun tadi sudah dikenalkan gitu ya. Boleh kita tahu nih Coach Wiwit sedang apa sih hari ini aktivitasnya dan seperti apa? Boleh disampaikan kepada kita semua. Silakan Coach Wiwit. Baik, Kak Tiko. Eh, Talented People, saya saat ini saya itu sedang apa ya, happy-happynya ya, sedang senang-senangnya baru menjadi seorang oma dari Wow. cucu yang baru punya satu cucu yang pertama. Insya Allah nambah-nambah lagi nanti ya, Kak Tiko. Amin, amin. Amin. Oke, saya itu memang profesi utama saya itu adalah ibu rumah tangga. Sampingan saya adalah sebagai advokat, juga menjalankan coaching-coaching sesuai eh, apa ya profesi sebagai SQ 3.0 coach. Demikian Coach Tiko. Wah, jadi menarik ya. Utamanya ibu rumah tangga, tapi ada sampingannya advokat ya. Jadi sampingan advokat ya. Oke, sebelum nanti kepada aktivitas apa namanya pekerjaan atau bahkan aktivitas utamanya Coach Wiwit, saya pengen tahu dulu nih sebagai pertanyaan pembuka ya. Apa sih yang menjadi hot button ya atau sesuatu yang sepanjang hidup ya mungkin dari kecil sampai sekarang itu
menjadi sebuah kegemarannya Coach Wiwit gitu ya. Jadi kalau melakukan itu, ngobrolin tentang itu kayaknya happy banget gitu. Ada nggak punya kegemaran apa gitu selain aktivitas utamanya Coach Wiwit? Apa ya, kegemaran saya itu senang senang kumpul ya. Kalau dengan misalnya dengan keluarga, senang bersama, senang juga ngumpulin keluarga gitu. Jadi Mm-mm. eh, apa ya, sisi positif gitu ya. Saya senang tuh kumpul terus sama-sama nyaman, bahagia bareng tuh benar-benar Mm. saya sukanya yang eh, nggak ada konflik, bareng-bareng happy gitu loh. Kos Jadi dari dulu begitu ya, di keluarga pun gimana tuh? Sama seperti itu ya, ya? di keluarga dari kecil saya seperti itu. Senangnya nggak ada ribut, berusaha jangan sampai ada konflik gitu. Oke, apa yang dilakukan untuk mewujudkan itu tuh kalau di keluarga, Pak Sugit? Kalau dari sisi keluarga, saya lebih jadi apa ya, penjembatan untuk seluruh keluarga itu jadi kumpul karena saya yang bagian suka ngajak-ngajak, suka Hmm. ngerangkul-ngerangkul keluarga biar semua saling dekat gitu loh. Hmm. Oke, oke. Jadi selalu gitu ya, apa Iya, namanya, Coach. kepengen kumpul bareng-bareng ya, ngajak yang lain, gitu ya, Sampai sekarang tukang sampai sekarang. nginget-ngingetin misalnya adik Contohnya ulang apa? tahun ngingetin kakak, ngingetin ibu, ngingetin, jadi nanti akhirnya bareng pas hari ulang tahunnya kita sama-sama bikin surprise gitu-gitulah coach. Oke, oke, oke. Wah, jadi luar biasa ya. Ini sudah langsung kelihatan banget ya, Bapak Ibu talented people semua di sini ya. Jadi kalau kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Coach Wiwit, kemudian kalau kita korelasikan juga dengan talent yang dimilikinya, ya. Jadi sudah ada yang langsung menuliskan di sana ya. Kayaknya benar-benar tampak betul ya, eh, bagaimana penggabungan antara kolaborator dengan harmoni, gitu ya. Jadi kolaborator ini kan mencoba untuk melibatkan orang lain ya, melibatkan orang lain, ngajak orang lain dalam mencapai tujuan bersama gitu ya. Kemudian juga harmoni itu senang dengan situasi-situasi yang tadi situasi yang nyaman, yang damai ya. Nah, itu adalah juga harmoni. Jadi supaya terjadi situasi tersebut itu biasanya ngajak yang lain untuk hal yang sama juga gitu ya. Gimana menurut Coach Win? Insya Allah seperti itu Kak Seperti Riko. itu ya. Mm-mm. Oke. Oke, baik, luar biasa menarik. Dan tadi Coach Wit dalam perkenalan menyebutkan atau juga menariknya kan tadi sebagai ibu rumah tangga tapi sampingannya advokat gitu ya. Nah, saya mau mungkin di sisi advokatnya dulu gitu ya. Ya Kak. Advokatnya berarti ini dalam dunia hukum gitu ya. Nah, sudah berapa lama nih terjun berkecimpung dalam dunia perhukuman, dunia perhukuman ya, Coach Wit? Boleh Baik, cerita saya nggak itu ke kita? mulai dari mulai kuliah ya, kuliah Hmm, dari Fakultas Hukum hmm, tahun 88. hmm, Nah, waktu itu nggak tahu ya, nggak tahu gimana pada masa itu saya mau ngambil kuliah apa, memang nggak ada yang juga mendorong, membimbing ngambil ini yang sesuai sesuai. Saya bilang, saya mau ngambil Fakultas Hukum gitu aja. hmm. Eh, Iseng-iseng, saya nggak tahu iseng-iseng ya. seperti apa itu belajar hukum. Begitu saya masuk ke Fakultas Hukum belajar, saya bilang, ini bukan saya gitu ya. Tapi karena saya udah memilih itu, ya saya lakoni, lulus cepat, cum laude, alhamdulillah. Jadinya Wow. saya ingin nunjukin, saya udah pilih itu, saya harus bertanggung jawab. Saya buktikan ke orang tua saya bisa gitu. Demikian Kostiko. Saya juga Wah, ambil S2-nya hukum lagi. hukum lagi. Iya, dan alhamdulillah Oke. S2 juga saya lulus dengan cum laude dan akhirnya berkecimpung bekerja tahun 93 eh, di perbankan, tapi saya di bagian legal juga. Legal juga. Betul. Begitu dulu perbankan ada likuidasi, saya masuk terpilih ke BPPN. Di BPPN juga ditaruh di bagian legal. Jadi Mm-mm. benar-benar terseret ke legal terus gitu ya. Nah, begitu BPPN bubar, eh, atasan saya yang dulu di BPPN membentuk satu badan hukum. Dia ngajak saya, jadi saya belajar lagi di situ sampai cuman ya itu saya karena di bidang hukum ini yang nggak saya banget itu ya bagian litigasi. Saya tuh nggak bisa yang berdebat-debat di pengadilan. Jadi saya Mm-mm.
di bagian advokasi ini lebih ke membuat legal due diligence, ngaudit ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, misalnya mau IPO atau mau menjadi dari PT tertutup menjadi PT terbuka, kita ngaudit gitu, Coach Riko. Wah, oke. Ini menarik nih, itu langsung menarik banget ya. Jadi eh, dunia hukum diawali dari S1 ya, milih fakultas hukum, tapi iseng-iseng ya. Ya, Iseng-iseng. Dan ketika dilakoni, wah ini kayaknya nggak saya banget. Tapi menariknya Bapak Ibu Trusted People, Coach Wi tadi menyampaikan selesainya cepat dan cum laude ya. Ini nggak suka, tapi kok lulusnya cepat dan juga cum laude luar biasa ya. Nah, dan tadi juga ya sudah kan nggak suka ya, akhirnya kan sudah lah keluar nih dari S1 hukum. Ambil S2 hukum lagi. Gitu ya. Katanya nggak suka kan tadi gitu ya. Kok ngambilnya itu? Ini menarik. Apa yang mendorong Coach Wit pertama tadi ya bisa cum laude, yang kedua S2-nya kok tetap milih hukum gitu. iya, saya merasa itu suatu tanggung jawab yang udah saya harus emban gitu. Jadi saya harus totalitas sungguh-sungguh gitu, Hmm, Coach Riko. hmm. Setelah S2, saya juga langsung ambil advokasi. Jadinya eh, terus belajar gitu, Coach Riko. Oke, oke. Dan tadi Belajar ketika mencintai lah, Coach. belajar mencintai. Dari S1 milih lagi S2, apa dorongannya S2-nya milih hukum lagi gitu? Eh, karena udah ngambil hukum supaya kalau S2 kan paralel ya. Jadi Oke. setelah ngambil S2 saya sempat ngajar juga. Jadi kan kalau paralel bisa ngajar gitu. Sempat Ya, ngajar ya, ya. ada nggak setahunan gitu, Coach Riko. Oke, menarik ya Bapak Ibu, talented people semua. Kita lihat tadi di sini, kita ulang sedikit ya Coach Wit. Dalam dunia hukum ini, ya oleh S1 yang awalnya nggak ada bimbingan apa gitu ya. Dan kemudian eh, apa namanya, nggak tahu nih mau milih apa, akhirnya iseng-iseng ya, milih fakultas hukum. Pas udah kecemplung di sana, apa ya? Kok ini nggak saya banget kayaknya gitu ya. Tapi menariknya tadi ya karena sudah memilih ya, sudah masuk di sana, ya lah mau nggak mau lah kemudian harus maksimal gitu ya. Dan akhirnya bisa cepat lulus dan kemudian juga hasilnya cum laude luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, talented people semua di sini ya, apa yang paling terlihat betul gitu ya. Betul sekali ya. Jadi accountable-nya terlihat betul di sana ya. Jadi orang yang accountable itu kan kalau sudah punya komitmen ya atau berkomitmen terhadap sesuatu itu akan menuntaskan gitu ya, akan menuntaskan tanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, ini orang-orang yang accountable gitu ya. Dan Mas Wi tadi sudah ngambil, sudah milih, sudah masuk, diterima, sekalipun nggak suka, harus kemudian dijalani. Dan hasilnya luar biasa ya, sampai dengan cum laude. Dan menariknya lagi, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, sudah lulus cum laude yang tadi dari bidang yang kayaknya nggak saya sukai gitu ya, tapi jadi cum laude. Ketika ambil S2, ngambilnya hukum lagi ya. Nah, tadi disebutkan oleh Coach Wiwit tadi paralel ya. Jadi paralel kalau sudah S1-nya hukum maka S2-nya ya nggak jauh-jauh juga. Nah, kalau kita lihat di top talentnya Coach Wiwit, Bapak Ibu talented people kita bisa lihat ya. Kira-kira talent mana yang itu bekerja ya. Salah satunya adalah di peringkat ke-8 itu ada yang namanya Focus. Betul ya? Nah, jadi tentang satu hal itu kemudian ditekuni. Ya, satu hal itu ditekuni dan akhirnya juga pada akhirnya setelah lulus juga dalam dunia advokasi juga di bidang hukum juga gitu ya. Sekalipun ada hal-hal yang tidak disukai. Ya, apa yang tadi tidak disukai adalah bagian-bagian dari litigasi tadi ya. Tadi ya. Ya, Jadi Coach. nggak senang dengan perdebatan gitu Perdebatan. ya. Ya. Jadi di pernah hadir di ruang sidang mungkin Coach Wiwit? Saya selalu minta dulu jangan saya yang bagian litigasi karena saya pasti nggak akan nyaman di situ. Jadi Hmm, nggak pernah ditunjuk juga ke nggak pernah litigasi. juga Mm-mm. dan nggak nyaman nggak pernah ditunjuk juga karena tadi Ya, ya nggak nyaman dengan iya. dunia peradilan itu ya. Ya kayak ngurus jadi advokasi itu kan mau nggak mau kita tetap ke pengadilan ya, Coach, untuk Heeh. dapat tanda tangan dari pengadilan, pengesahan gitu. Nah, itu aja mengurus perpanjangan jadi advokat atau dari awalnya gitu. Saya masuk ruang sidang itu bukan ruang ya, maksudnya baru gedungnya aja gitu udah langsung enek gitu loh rasanya. Aduh Baru nggak gedung gue pengadilan itu. langsung iya udah langsung jadi
limiting belief saya tuh gitu. Karena aduh nggak mau berdebat itu jadi kuat banget sampai saya mau masuk pun tapi mau nggak mau saya kan harus ngurus ya masuk Iya, juga iya. ngurus Oke. kartu perpanjangan gitu. Wah, jadi saking nggak nyamannya dengan perdebatan, sementara di dalam persidangan ya, peradilan itu ada perdebatan ya, gitu ya, ada perdebatan. Jadi sampai masuk gedungnya aja udah ada rasa nggak nyaman ya. Menarik ya, orang hukum tapi nggak suka dengan dunia peradilan ya. Oke, jadi ternyata lebih dalam lagi tentang mengurus tadi ya, dalam advokasi banyak hal yang dilakukan selain daripada hadir di ruang persidangannya, gitu ya. Ada hal lainkah di dunia hukum yang dilakukan juga oleh Coach Wiwit? Eh, saya banyak ada beberapa menghandle kasus orang datang eh, dengan emosi, marah-marah, nangis-nangis, pengen minta cerai. Hmm, Itu udah ada 3 kali lah saya mengalami itu. hmm, Akhirnya di situ saya benar-benar menyiapkan diri saya sebagai jadi telinga bagi eh, klien itu ya. Jadi hmm, telinga sampai akhirnya masuk ke ranah coaching dan itu memang perjalanannya panjang sampai berbulan-bulan, ada sampai 3-6 bulan itu prosesnya saya handle dia. Eh, Akhirnya sekarang bahagia lagi bersama itu benar-benar yang udah kayak perangko suami istri itu. Saya mengikutin banget itu hmm. perjalanan rumah tangga mereka gitu loh. Alhamdulillah gitu. Jadinya ya saya rasa walaupun walaupun istilahnya kalau kata teman-teman ya lu kehilangan klien dong katanya gitu nggak ada uang masuk istilahnya gitu bilang Karena ya nggak ada saya konflik maksudnya bahagia ya. sih iya saya lebih bahagia mereka bersatu lagi saya bilang gitu. Oke, oke. Jadi menarik ya. Jadi saya agak mundur dulu sedikit nih ya, Bapak Ibu talented people ya. Jadi tadi Coach Wiwit mengatakan bahwa meskipun di dunia hukum gitu ya, tapi tidak nyaman dengan perdebatan, bahkan dengan ruang sidang saja ada nggak nyaman ya. Tapi ya tetap namanya tugas. Lagi-lagi accountable-nya ya. Mau harus masuk di sana ngurus sesuatu tetap dilakukan, sekalipun ketidaksukaannya terhadap perdebatan tadi ya. Kalau kita lihat di sini di top talentnya kan ada harmoni. Jadi seperti itulah ya eh, orang-orang yang memiliki talent harmoni kecenderungannya adalah kan menghindari konflik ya, menghindari perdebatan di mana tetap suasananya damai ya, nyaman gitu ya, dan menghindari konflik lah, kira-kira seperti itu. Dan tadi salah satu hal kita lihat mungkin sepanjang perjalanan karir ya dalam dunia hukum gitu ya, Coach Wiwit tadi berhasil untuk bisa mendamaikan ya. Ada klien yang ingin mengajukan perceraian gitu ya, tapi Coach Wit kemudian melakukan tadi ya coaching dan akhirnya nggak jadi nggak jadi berperkara gitu ya, nggak jadi mengajukan ke sidang ke peradilan, damai gitu kata beberapa orang. Ya itu nggak jadi klien dong gitu ya, nggak berurusan hukum ya karena damai gitu ya. Ya malah lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih menenangkan, lebih nyaman Coach Wid seperti itu dibandingkan akhirnya berperkara ya. Nggak apa-apa, yang penting dia damai ya. Lagi-lagi di sini kita lihat tentang harmoninya gitu ya, ya tentang harmoninya luar biasa. Ada lagi mungkin selain itu Wiwit apa namanya, pencapaian-pencapaian mungkin gitu ya, hal yang dibanggakan oleh Coach Wid sepanjang perjalanan sebagai seorang advokat begitu. Kalau sebagai advokat tugas-tugas yang udah dilimpahkan ke saya deadline-deadline untuk misalnya bikin legal due diligence mengaudit gitu ya alhamdulillah selalu hasilnya memuaskan baik dan tapi bagi saya tetap saya bisa mendamaikan orang waktu minta cerai itu yang terbaik bagi saya menurut saya. Oke, oke. Luar biasa ya. Dan kabarnya Coach Wid juga mengajar ya, sempat mengajar ya. Sempat mengajar di Fakultas Hukum di Di UNAS. Oke, nah menarik. Banyak yang juga lebih cenderung ke dunia praktisnya, tapi Coach Wid memilih mengajar. Apa dorongannya Coach Wid untuk mengajar itu? Saya suka berbagi, suka Hmm. juga apa ya membantu orang lah biar tercerahkan, supaya orang bisa apa ya termotivasi juga. Waktu saya ngajar saya lebih banyak juga
menggunakan juga ilmu coaching saya. Saya Hmm, mendevelop mahasiswa gitu ya, supaya hmm. banyak kejadian saya temuin ngambil fakultas hukum dia juga nggak suka. Jadi saya pikir ini nggak sama kayak saya. Jadi saya drive dia supaya jadi bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Gitu Coach Riko. Oke, oke. Jadi ternyata kita lihat ya, Bapak Ibu, Tante Tutol semua di sini, dorongan mengajarnya itu apa yang berlaku, apa yang bekerja, talentanya Coach Wiwit di sini ya. Selain juga tadi dalam bidangnya pastinya gitu ya, bertanggung jawab atas ilmu yang dimilikinya ya, di-share dan ternyata ada dorongan untuk bisa tadi ya, mencerahkan orang lain atau juga menjadikan orang lain lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat salah satu talent yang ada di top talentnya adalah ada developer di sana. Nah, gimana menurut Coach Wit? Itu begitukah atau seperti apa? Begitu banget Coach Riko. Itu banget ya. Karena kan developer itu eh, apa namanya kecenderungan ya atau pengen banget bisa mengembangkan potensi orang lain, gitu ya. Nah, tadi contohnya ada nih yang mirip sama kayak saya dulu nih ngambil hukum tapi dia nggak suka ya. Apakah kepaksa, apakah iseng-iseng kayak Coach Wit dulu gitu ya. Tapi Coach Wit pernah mengalaminya, wah nih pernah mengalaminya, lalu kemudian pengen juga dong bisa mengembangkan dia dan dia bisa bertanggung jawab atas pilihannya itu, gitu ya. Dan Ya kalau Coach. kita lihat juga di sini salah satunya Coach Wit juga punya ada namanya kontekstual, gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang dijadikan referensinya adalah apa yang terjadi di masa lalu. Ya, nah inilah kontekstual. Jadi Coach Wit dulu pernah ngalamin, saya nggak pengen ada orang yang ngalamin sama kayak saya dulu, ya gitu ya. Dan ketika menghadapi yang situasi seperti itu, dulu pernah mengalami ada dorongan. Jadi ada kontekstual, ada developer ya, ketika mengajar itu. Oke, menarik. Berarti kalau kita simpulkan gitu ya, Coach Wit, mungkin apa saja sih berarti hal-hal atau aktivitas, kegiatan ya, kerjaan yang bikin Coach Wit tuh enjoy gitu ya, yang mudah melakukannya tanpa energi lebih. Itu pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Aktivitas-aktivitas seperti apa? Aktivitas yang bertemu orang, Mhm. terus membahas hal-hal yang eh, untuk kebaikan ke depan itu Hmm, hmm, saya pasti akan excited melakukan hal-hal yang seperti itu. Misalnya hmm, ada undangan, Bu Wit bisa ke sini nggak? Kita mau gini-gini itu saya senang kalau ada tujuan yang misalnya untuk yang baik gitu ya. hmm, Jadi eh, suka juga diundang-undang gitu, diundang karena dari ngobrol-ngobrol ya, dari ngobrol-ngobrol, saya ngobrol tuh memang tetap aja nggak jauh-jauh selalu membawa tuh HQ ya, karena jiwa udah hmm. di situ ya, bercerita tentang itu, ngajak orang. Jadinya sampai mereka tuh ya teman-teman itu menganggap saya ih ibu peri banget gitu, Ibu dibilang peri. seperti Hmm, itu. Jadi saya ketemu saya tuh tenang damai kalau deket sama Bu Wiwit, suka bilang gitu. Ya hmm. alhamdulillah saya bilang gitu. Jadinya ya itu yang mendorong senang ya, senang Ya, ya. ketemu orang, ngumpul orang tuh hal-hal yang positif itu ketika. Oke ya. Nah ini menarik juga nih. Jadi ada yang lucu juga nih Coach Desi ya. Nah, Coach Desi ini presidennya Asesco Bapak Ibu ya, people ya. Jadi Coach Wit pengurus Asesco. Kemudian presidennya nih bilang nih Coach Desi ya. Kalau Coach Desi bilangnya ini Putri Salju ya. Putri Salju. Jadi Ibu Peri Putri Salju. Jadi tergambar dari apa yang selama ini interaksinya. Ya itu ya, karena terdorong dari kalau kita lihat di sini, Other People ya, lagi-lagi muncul bagaimana dominan banget nih tentang kolaborator dan juga harmoninya, gitu ya, kolaborator dan harmoni. Jadi senang dengan yang bareng-bareng, gitu ya, kebersamaan, gitu ya, saling berbagi, sharing, dan kemudian juga suasana yang damai, ya, pertemanan yang damai, hubungan yang damai. Kira-kira begitu ya, Mas Ya Wid ya. Kak Siko. Oke. Dan kalau yang nggak nyaman, apa aja? Misalkan aktivitas atau pekerjaan yang membuat kayaknya, aduh, stres banget nih saya kalau ngelakuin ini. Apa tuh, Mas Wid? Pokoknya Adakah ya mungkin? dalam hal yang sama, misalnya ketemu Mhm. teman atau kumpul keluarga, ada satu hal yang eh, dia apa ya nggak terbawa aura kita harmoni tuh, saya sangat terganggu. Nah di situ berusaha supaya eh, ayolah saya pasti rangkul itu sih. Jadi Mhm. supaya dia juga bisa membaur, enjoy dan nggak apa ya bikin karena nggak bisa tuh coach kalau ngeliatin gitu saya tuh langsung stres saya nggak bisa ngebiarin sampai besok pasti harus pengen Mhm. cepat termasuk misalnya sama anak, sama Mhm. suami, sama ibu, bapak kalau ada apa tuh saya
ingin saat itu juga kita beresin. Ayo kita beresin, bicara baik-baik Mm-mm. gitu. Kalau saya nggak betah kalau ditinggal tuh hati saya langsung meronta-ronta itu kalau begitu. Hmm. Oke, nah ini termasuk nih ya, ada yang saya sambil lihat komen juga nih, ada yang bertanya juga ya. Jadi menarik ya, karena kan eh, kalau tadi bahkan Coach Desi mengatakan selama ini berinteraksi tuh ya seperti putih salju ya, tapi di salah satunya di sini ada courageous di sini ya. Nah, jadi ada courageous gitu ya. Dan barusan saja Coach Wid menyampaikan, jadi ya sesuatu yang nggak nyaman itu kalau ada yang mengganggu tadi ya, kayak ada konflik gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal yang mengganggu tadi keharmonisan, maka pengen segera diselesaikan gitu ya. Iya, Nah, Coach. dan apa yang dilakukan oleh Coach Wid dalam situasi tadi ini. Jadi kalau Pak Benny sini mengatakan apa yang dilakukan nih gitu ya, kalau ada sesuatu yang mengganjal atau nggak sesuai dengan hati nurani, terus apa yang dilakukan oleh Coach Wid gitu? Bersikapnya Pasti seperti saya apa? bicara, Coach Tiko. Saya Hmm, ajak bicara, hmm, saya kadang yang mungkin memang bawaannya saya itu saya ajak bicara sampai pun keluar air mata sampai apa saya sampai hari itu bisa pelukan clear gitu loh, nggak ada yang oke, istilahnya sampai entar-entar. Pasti oke. saya ajak bicara. Jadi perpaduan yang unik sekali nih Bapak Ibu Talented People ya. Jadi ada harmoni, ada courageous ya, kemudian juga ada decisive ya. Jadi courageous itu kan apa ya, menyampaikan ya apa yang dipikirkan ya. Jadi eh, mengekspresikan atau menyampaikan sesuatu yang dipikirkan, dirasaan itu secara terbuka gitu ya. Jadi menyampaikan langsung. Jadi ada permasalahan kemudian disampaikan gitu ya. Lalu Ya, Coach. kemudian eh, termasuk ada decisive ya. Decisive kan mencoba untuk mengidentifikasi situasi dan harus segera diputuskan ya, diakhiri dan mengambil keputusan. Nah, jadi menarik ya, Bapak Ibu, Talented People semua di sini ada harmoni. Jadi ketika ada yang mengganggu keharmonisannya, ketika itu tidak nyaman, maka tidak ragu-ragu Coach Wid untuk menyampaikan ketidaknyamanan itu, jangan begitu dan lain sebagainya, mengajak dialog dan akhirnya sebisa mungkin untuk menyelesaikan ya, Ya, cepat-cepat menyegerakan mengambil keputusan atau mengakhiri situasi yang tidak nyaman tersebut gitu ya. ya, Coach. Oke, harmoni, courage, dan decisive. Nah, bagaimana menurut Coach Wid seperti itu? Ya, itu memang menggambarkan saya banget, banget, banget. Oke ya, luar biasa, menarik sekali ya. Dan oh, gak kerasa nih ya, sudah jam 6.15. Mungkin menuju ke pertanyaan-pertanyaan akhir lah, kira-kira begitu ya. Mungkin pernah dapat feedback-feedback gitu, Coach Wid ya. Jadi ada orang sekitar Coach Wid ya, siapapun dari keluarga ke lingkungan ya, yang pernah berinteraksi, pernah menyampaikan feedback apa saja ke Coach Wiwit, dan mungkin ya dalam kesempatan kali ini ada yang ingin diluruskan gitu ya. Nah, yang ingin diluruskan dari mungkin orang lain nganggap begitu, tapi apa mungkin hal yang ingin diluruskan atas kesalahpahaman itu dari Coach Wiwit. Nah, Ya, dari feedbacknya dulu mungkin apa tuh kira-kira? siap. Kalau dari feedback yang positif itu ya misalnya seperti tadi teman-teman yang bilang saya kayak Ibu Peri lah, yang kalau pas Desi bilang saya putri salju lah Putri seperti itu Salju. ya. Kalau kalau feedback yang saya terima yang eh, apa maksudnya mengkritik ya, sebenarnya mengkritik diri saya, misalnya kayak suami gitu ya. Eh, Beliau mengatakan saya, Mama jangan lemah. Mama jangan lemah katanya. Mengatakan saya lemah karena apa? Saya itu eh, sering banget ketipu, sering banget ketipu. Jadi Mama tuh baiknya dimanfaatin orang katanya gitu. Ambil pelajaran jangan lemah. Jadi dari situ tapi saya merasa itu sebuah masukan ya. Cambuk buat saya harus lebih hati-hati. Jadi memang eh, berikutnya kalau berinteraksi saya jadi pelajaran yang kemarin gitu ya. Jangan sampai terulang lagi. Jadi walaupun dibilang bukannya curiga sama orang, tapi saya harus hati-hati, jangan sampai saya jatuh di lubang yang sama lagi. Demikian, Coach Iko. Oke, jadi kontekstualnya digunakan juga ya, jangan sampai terulang Iya, yang kemarin ya. iya, Oke, dan apa berarti ya manfaat yang didapatkan oleh Coach Wiwit nih setelah akhirnya mengetahui ya eh, talent yang dimiliki ini, belum dan sesudah tahu talentnya ini. ya. Kalau sebelum saya tahu itu rasanya ngejalanin peran sebagai hambanya Allah itu ya, ya jalan aja kayak air mengalir gitu, ngikutin suara hati gitu aja. Tapi setelah tahu, jadi kita apa saya tuh bisa lebih paham ya tentang diri saya. Jadi saya bisa
memaksimalkan kemampuan yang ada di diri ini untuk ya bisa minimal bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang lah Coach Tiko. Insya Allah. Oh, oke, jadi luar biasa ya. Alhamdulillah kalau selama ini mengalir aja gitu ya. Tapi dengan ini kalau Dr. Ari menyebutnya sebagai sebuah life tools ya, artinya tools ya, kita bisa gunakan ya, kita bisa tahu di saat seperti apa kita bisa menggunakan kekuatan ya, talent yang Allah karuniakan pada diri kita, yang setiap diri kita berbeda-beda, unik-unik ya. Jadi kita bisa melihat juga di sini dari Coach Wiwit, eh, mungkin ada yang sama-sama harmoni gitu ya, tapi harmoninya kadang ya memang menghindari konflik dan menghindari saja. Tapi Coach Wiwit punya harmoni, tapi ada courage tadi. Jadi dinamika setiap talenta ini luar biasa. Inilah keunikan ya. Allah menciptakan setiap manusia ini berbeda-beda. Sekalipun mungkin ada yang sama top talentnya dalam beberapa, tapi kombinasi di antaranya berbeda. Luar biasa sekali ya. Oke, sebelum kita mungkin close begitu ya dari Coach Wit, mungkin nanti apa nih pembelajaran berharga yang boleh disampaikan kepada kita semua. Saya serahkan dulu kepada Mbak Latifah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi kira-kira begitu. Oke, Coach Beberapa Tiko saya sambil tadi. ya, Mbak Latifah tadi saya beberapa sambil juga ya. Oke, ada satu pertanyaan di direct message nih Nah, untuk Coach Wiwit. Bagaimana Coach Wiwit tetap berusaha enjoy ketika menjalankan peran? Itu ada hal-hal yang dirasa membuat stres. Nah, boleh silakan Coach Wiwit. gimana tuh? Yes. Ya, saya kalau melakukan tugas yang menuntut membuat diri saya stres ya eh, saya nikmati ya. Saya lebih ngambil perannya di situ tanggung jawab. Saya harus tanggung jawab dengan yang saya hadapi ini dan saya memanage perasaan. Setelah itu selesai, nggak stres tuh gitu. Dengan accountable ya. Oke, semoga menjawab ya Bapak Ibu yang tadi share di direct message. Ada satu lagi sebetulnya Coach Tiko, Ya. langsung saja, langsung. Oh ya, oke. Kalau ada satu lagi nih, kalau ada sesuatu yang mengganjal atau nggak sesuai dengan hati nurani, kira-kira bagaimana Coach Wiwit bersikap? Boleh Coach Wiwit. Ya, saya setiap bertemu dengan hal yang mengganjal, saya nggak akan lama-lama. Pasti saya rangkul, saya ajak bicara sampai benar-benar clear. Karena saya nggak mau nanti tidur masih menghadapi situasi yang belum clear itu. Hmm. Demikian. Oke, Jadi, luar jadi biasa. kelihatan ya tadi sudah disampaikan tuh bagaimana tetap harmoni ya, nggak nyaman, tapi tadi ada courageous dan juga decisive-nya, gitu ya. Langsung menyampaikan dan ingin segera mengakhiri, gitu ya, situasi seperti itu, mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Oke, oke, menarik ya, luar biasa. Jadi mungkin banyak sekali ya berarti Mbak Latifah ya manfaatnya dari sisi tadi dalam kehidupan bahkan peranannya Coach Wiwit, dan hari ini kita belajar luar biasa ya tentang seorang Coach Wiwit yang kita jadi tahu ya dalam ini menarik banget ya di dunia hukum gitu ya, tapi awal mulanya nggak senang, bahkan sampai dengan hari ini nggak suka dengan peradilan dan sebagainya. Ini sebuah pembelajaran berharga bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi kita semua, bahwa ternyata bagi kita yang hari ini ya sudah berkarir ya, kita lihat bahwa ternyata bukan berarti kita tidak tepat ya, maksudnya tidak bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam peran itu di dunia tersebut. Tapi kalau itu kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita belum tahu seperti apa talenta kita. Tapi ternyata kita paham betul, Coach Wiwit, bagaimana kesadaran diri seorang Coach Wiwit ketika menyadari, oh ini talenta saya, talentnya, dan yang berlaku seperti itu. Jadi sekalipun gitu ya, di dunia hukum nggak suka dengan perdebatan, tapi tetaplah Coach Wiwit luar biasa ya, menekuni, dan akhirnya banyak juga yang terbantukan atas profesinya Coach Wiwit sebagai seorang advokat, sebagai seorang coach gitu ya, karena talenta yang dimiliki. Nah, dan kita boleh dengarkan sekarang ya, Mbak Latifah, apa aja sih berarti ini manfaat-manfaat gitu ya. Nah, kita dengarkan dari Dr. Ari melalui video berikut ini, apa saja manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan talent DNA. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri,
tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Wah, jadi banyak sekali ya Bapak Ibu, talent people semua di sini yang manfaat daripada kita mengetahui apa yang menjadi talent DNA kita gitu ya. Sebelum saya kembalikan kepada Mbak Latifah, mungkin dari Coach Wiwit dulu nih, apa yang bisa disampaikan kepada yang hadir semua di sini sebagai sebuah kesimpulan, sebagai sebuah insight yang didapatkan oleh Coach Wiwit dengan talent DNA ini. Silakan Coach Wiwit. Untuk teman-teman semua, kalau dari saya ya bersyukur jadilah versi terbaik diri kita. Lebih manfaat kalau kita tahu apa yang menjadi talent kita, jadi kita benar-benar bisa menjadi yang terbaik di mata Allah. Insya Allah menjadi khalifah terbaik di muka bumi. Demikian, Kak Siko. Wah, terima kasih luar biasa. Saya highlight menjadi versi terbaik diri kita ya, sebagai khalifahnya Allah, sebagai hamba Allah. Luar biasa ya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita belajar hari ini menjadi versi terbaik dalam bahasanya Coach Wiwit tadi adalah ketika kita memahami talent DNA kita dan kita menggunakan talent DNA tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas kita tahu, tapi benar-benar ini sebagai sebuah life tools yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita berdayakan, kita maksimalkan dalam berbagai peranan kita. Ya, ada yang mungkin perjalanan, maksudnya karirnya sama, profesinya sama, tapi didorong dengan talentanya masing-masing, maka masing-masing akan menjadi versi terbaik. Gitu ya, artinya kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi versi terbaik diri kita untuk mencapai apa yang menjadi impian kita. Terbayang, Bapak Ibu, trusted people semua di sini, kalau kita tidak memahaminya, kita akan terjebak tadi ya dalam hal-hal yang mungkin kita tidak menyadarinya dan akhirnya membuat kita tidak nyaman, kita stres, bahkan dengan orang lain ya, hubungan saling penuh dengan prasangka, persepsi, karena mengharapkan orang yang sama seperti kita dan lain sebagainya, karena kita tidak memahami tentang apa yang menjadi kekuatan kita masing-masing. Demikian ya, luar biasa pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi sebuah insight yang luar biasa di pagi hari ini. Kita maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada Mbak Latifah. Silakan Mbak Latifah. Terima kasih Coach Wiwit. Makasih Coach Siko. Oke, terima kasih Coach Tiko dan Coach Wiwit, luar biasa sharingnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tadi juga beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Talented People sudah diajukan di awal. Nanti mungkin jika ada pertanyaan lagi, boleh kita diskusikan di sesi selanjutnya di pukul 6.30 sampai dengan 6.45 untuk Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk pagi hari ini, khususnya untuk Coach Tiko dan Coach Wiwit sharing paginya. Semoga bermanfaat tentunya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang tentunya masih dalam sesi kita untuk lebih lagi mendalami tentang talent DNA, boleh silahkan simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Zoom Bapak Ibu pagi hari ini, atau mau di screenshot dulu boleh silahkan. Nah, Bapak Ibu tetap stay tune. Jika masih ada pertanyaan juga nanti kita langsung diskusikan di sesi akhir, sesi khusus tentunya di pukul 6.30 sampai dengan 6.45 seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan manfaat dari sesi pagi hari ini, boleh ketik saya pada kolom chat. Silahkan ketik di kolom chat yang merasa sesi pagi hari ini sangat bermanfaat dan menjadi wawasan baru untuk Bapak Ibu talented people yang hadir pagi hari ini. Oke, saya Pak Beni. Nah, Mas Rohim, saya juga. Kemudian Pak Darmadi, saya. Oke.
Nah, Bapak Ibu, saya mau memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top 10 talent DNA-nya. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu yang baru mempunyai atau mengetahui top talent-nya dan ingin mengetahui full report 45, dapat melakukan top up dengan special price yaitu senilai 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silahkan ambil kesempatan mendapatkan full report 45 talentnya dengan harga spesial yaitu 500.000 dan sudah gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Jadi ada juga yang spesial nih bagi Bapak Ibu yang punya putra-putrinya di SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir. Special price hanya 750.000 sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth. Jadi secara online via Zoom. Nah, caranya gimana? Silahkan Bapak Ibu hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Bapak Ibu talented people. Dan Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan juga terjangkau, kami ada promo khusus Live Tools Talent DNA, tes Talent DNA Top 5 hanya dengan 99.000. Jadi yuk langsung dihubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Bapak Ibu talented people Talent DNA-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report Talent DNA, jadi sudah punya gitu ya hasilnya, silahkan bergabung di Talent DNA Clinic. Nah, setiap Rabu dan juga Jumat pukul 19.30 sampai 20.30 sampai dengan 8:30. Jadi silahkan hubungi konsultannya yang memperkenalkan Talent DNA atau langsung menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Clinic yang rutin kita selenggarakan. Boleh juga di screenshot dulu sama Bapak Ibu talented people. Dan kita juga punya kabar gembira tentunya bagi para pasutri. Nah, silahkan bergabung pada program perdana kita, Samawa Area. Pada hari Sabtu, 11 November, dicatat Bapak Ibu talented people, pukul 8 sampai dengan 12 siang. Hanya dengan investasi 99.000 per orang atau 198.000 per couple yang diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nanti Bapak Ibu bakal memperoleh 5 report talent DNA dan juga free seminar untuk secara mendalam memahami pasangannya masing-masing dengan talentanya. Program ini sangat direkomendasikan bagi para pasutri. Jadi, yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Bapak Ibu kepada Talent DNA. Dan baik Bapak Ibu yang akan melanjutkan aktivitasnya, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin dipandu untuk mendapatkan hasil Talent DNA-nya, silakan tetap di Zoom untuk mengikuti sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, sekarang waktunya pengumuman giveaway untuk satu pemenang free Live Tools Talent DNA. Dan selamat kepada Ibu Yuni Kurnia sebagai pemenang untuk silahkan memberikan nomor telepon dan juga emailnya ke direct message ESQ Leadership Center. Nanti akan dicatat untuk nomor dan juga emailnya untuk dikirimkan Live Tools Talent DNA senilai 165.000. Selamat Ibu Yuni Kurnia, silahkan langsung dikirimkan di kolom chat. Oke, talented people, Talent DNA ini adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan uniqueness dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Seperti itu, oke? Jika ada yang belum ditanyakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu talented people yang sudah hadir di sesi pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam Gerakan Nusantara. Selamat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.
ada di dalam diri.